Atika membuka matanya. Jam di dinding telah menunjukkan angka 2:45 dini hari. Ia menatap ke langit-langit kamarnya yang gelap, mendengar suara jarum jam yang berdetak pelan. Tubuhnya terasa berat, tapi pasar sudah menunggu. Seperti biasa, Atika harus pergi lebih awal demi untuk mendapatkan sayuran yang segar di pasar. Ia duduk di tepi ranjang, menghela napas panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Gumamnya pelan, menarik energi untuk bangkit. Setelah selesai bersiap dan mandi, ia keluar dari rumahnya yang berada di pinggir jalan. Sepeda motor bututnya sudah terparkir di depan rumah. Suara gemerisik angin dan sesekali lolongan anjing menjadi teman dalam perjalanan itu. Jalanan desa yang sunyi dan gelap hanya diterangi lampu motor kecilnya. Udara pagi menusuk kulit, tapi Atika sudah terbiasa dengan dingin semacam ini. Matanya fokus pada jalan yang kosong, hanya ditemani deru suara mesin motor yang tua. Atika adalah seorang gadis muda yang baru saja lulus kuliah. Namun, meskipun ia lulus dengan nilai terbaik di kampusnya, nyatanya keberuntungan belum berpihak padanya. Nyatanya usahaku kuliah supaya bisa dapat kerjaan yang layak. Setelah lulus ternyata itu sama sekali gak mudah. Semua persyaratan sudah aku penuhi, tapi ujung-ujungnya cari yang sudah berpengalaman. Kalau mintanya sudah berpengalaman, terus yang belum pengalaman, kapan bisa dapat pengalaman? Gerutunya dalam hati. Persyaratan kerja banyak banget. Meskipun tak memenuhi syarat, ujung-ujungnya yang punya orang dalam yang keterima, meskipun tak memenuhi syarat. Emang dunia kerja sekarang itu kayak badut kejam, ucapnya lagi. Atika pun memacu motornya lebih kencang agar bisa sampai ke pasar dengan segera. Namun ketika ia sampai di sebuah persimpangan yang sepi, pandangannya tertumbuk pada sosok seseorang. Dari kejauhan, seorang kakek berdiri di tepi jalan, tampak hendak menyeberang dengan ragu. Jantung Atika berdegup lebih kencang. Siapa yang mau nyeberang itu? Kok maju mundur gitu sih? Pikirnya. Ia memperlambat laju motor. Ketika semakin dekat, Atika melihat kakek itu berdiri diam, tongkat kayunya menancap ke tanah. Tubuhnya tampak kusam dalam balutan sarung kusam. Namun, yang membuat Atika semakin khawatir. Dari arah berlawanan, tampak sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Naluri Atika segera mengambil alih. Ia segera menghentikan motornya dengan kasar, melompat dari motor hingga motornya terjatuh ke tanah. Dengan cepat, dia berlari ke tengah jalan, mendekati kakek itu dan menariknya ke tepi jalan. Suara mobil yang melaju kencang berlalu begitu saja, meninggalkan debu yang berterbangan di udara. Mbak, hati-hati dong. Nggak apa-apa kan? Tanya Atika, napasnya tersengal-sengal. Ia menatap wajah kakek itu yang keriput dan berdebu. Kakek itu tersenyum tipis, tampak tidak terganggu sama sekali oleh insiden yang barusan terjadi. Makasih ya nak, jawabnya dengan suara serak. Tapi Mbak baik-baik saja. Kamu yang harus hati-hati. Atika mengerutkan kening. Terasa ada yang aneh dengan cara bicara kakek tersebut. Mbak ini mau kemana malam-malam begini? Saya cuma lewat saja. Udah, kamu lanjutkan saja perjalanan kamu. Jangan khawatir tentang Mbak. Masih merasa ada yang ganjil, Atika mengangguk pelan. Ia kembali ke motornya yang tergeletak di jalan, lalu memungut tas belanjaan yang terserak di pinggir jalan. Ketika ia menoleh kembali ke arah kakek tadi, sosok itu telah menghilang. Tak ada suara langkah kaki, tak ada bayangan di antara pohon-pohon pinggir jalan. Hanya kesunyian yang menggantung di udara. Ya Allah, kemana perginya si Mbah itu? Atika bergumam, tubuhnya sedikit merinding. Tapi ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin kakek itu sudah menyeberang ke arah lain. Setelah menegakkan motornya, Atika melanjutkan perjalanan dengan perasaan campur aduk. Sesampainya di pasar, kejadian aneh tadi masih terngiang di kepalanya. Suasana pasar yang ramai di saat menjelang subuh cukup membantu Atika mengalihkan pikirannya. Ia mulai sibuk memilih sayuran dari para pedagang, memastikan barang dagangannya untuk hari ini sudah lengkap. Namun, entah kenapa,
Sepanjang ia berkeliling di pasar, pikirannya terus kembali pada sosok kakek itu. Bayangannya selalu muncul, seakan ada yang tak beres. Pikirannya terus mengembara, hingga seorang pedagang menyapanya. Atika, kamu kenapa toh? Kamu kok pucat banget? Tegur Bu Yati, salah satu pedagang langganannya. Atika tersentak, lalu mencoba tersenyum. Nggak apa-apa kok Bu. Mungkin cuma kurang tidur aja. Setelah membeli semua yang ia butuhkan, Atika segera pulang. Namun, kejadian pagi itu menjadi titik awal dari rentetan peristiwa ganjil yang akan ia alami. Saat sampai di rumah, tiba-tiba kepalanya terasa berdenyut kencang, pandangannya kabur seolah ada kilatan-kilatan di benaknya. Seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari pikirannya. Dan pada detik itu, sebuah bisikan halus terdengar di telinganya. Seolah ada yang memberitahunya sesuatu. Namun, Atika tak paham apa yang terjadi. Ia hanya merasa ada yang berubah dalam dirinya. Keesokan harinya, saat sedang menjajakan sayuran di desanya, keributan kecil terjadi. Seorang nenek bernama Waroh berteriak minta tolong. Tolong, anakku. Para ibu-ibu yang berbelanja pun meletakkan sayurannya di keranjang sayur. Milik Atika, lalu langsung berlarian ke arah rumah nenek Waroh. Atika yang kebetulan berada di tempat itu pun meninggalkan motor beserta barang dagangannya dan ikut melihat apa yang terjadi. Di dalam rumah sederhana itu, Sumi, anak nenek Waroh, tergeletak di lantai. Tubuhnya bergetar, napasnya tersengal-sengal, matanya melotot seakan-akan hendak keluar dari rongganya. Bu, tolong, aku nggak bisa napas. Suara Sumi lemah, matanya penuh ketakutan. Rasa panik melanda semua orang yang ada di ruangan itu. Tak ada yang tahu harus berbuat apa. Salah satu ibu meminta yang lainnya untuk memanggil para medis, tapi sepertinya itu takkan cukup cepat. Tanpa sadar, Atika melangkah maju, tangannya gemetar. Tapi ada sesuatu yang mendorongnya untuk bertindak. Seolah ada kekuatan di dalam dirinya yang memaksanya. Ia mendengar bisikan halus lagi, memberitahunya apa yang harus dilakukan. Atika, kamu ngapain? Tanya seorang ibu dengan nada cemas. Atika tak menjawab. Ia berjalan ke arah meja, menuangkan air dari teko ke gelas yang terbuat dari beling. Lalu duduk di samping Sumi. Dengan keyakinan yang entah dari mana, ia membaca doa pelan-pelan ke dalam air. Setelah selesai, ia mengusapkan air itu ke wajah Sumi. Seketika, Sumi berhenti bergetar, napasnya mulai normal kembali, dan perlahan-lahan ia membuka matanya. Alhamdulillah, Sumi berkata lemah tapi jelas. Semua orang di rumah itu terdiam, seolah-olah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Atika juga terkejut. Ia menatap tangannya sendiri, tidak yakin dengan apa yang telah ia lakukan. Tapi di dalam kepalanya, ia tahu ini baru permulaan. Perasaan aneh itu semakin kuat, dan ia tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang menantinya. Setelah peristiwa di rumah nenek Waroh, hidup Atika berubah drastis. Berita tentang kemampuannya menyembuhkan Sumi dengan cara yang tak biasa menyebar dengan cepat. Orang-orang mulai membicarakan Atika, beberapa dengan kekaguman, yang lain dengan rasa heran. Pagi itu, Atika sedang menjajakan sayur di desa seperti biasa. Meski cuaca cerah, ada hawa dingin yang menyelimutinya, seolah-olah udara menjadi berat dan pengap. Di sela-sela aktivitas penduduk yang ramai, Atika merasa pandangan banyak orang tertuju padanya. Mereka menatapnya dengan cara yang berbeda sekarang. Beberapa penuh harap, tapi ada juga yang tampak curiga. Atika, katanya kamu bisa nyembuhin orang ya? Seorang ibu muda tiba-tiba menghampirinya sambil membawa keranjang belanjaan. Atika hanya tersenyum kaku. Enggak kok Bu, cuma kebetulan aja kemarin. Kebetulan gimana? Semua orang di sini ngomongin itu. Katanya kamu punya ilmu dari orang pintar. Tambah ibu lainnya bergabung dalam percakapan. Perbincangan itu mulai menarik perhatian orang-orang lain. Atika mencoba mengalihkan topik. Bu, sayurnya seger-seger nih. Beli sayurnya dulu ya. Namun, ibu-ibu di sekitarnya seakan tidak ingin melewatkan kesempatan membahas kemampuan Atika. Beberapa di antara mereka bahkan
mulai mengajukan permintaan aneh. Ada yang meminta Atika menyembuhkan anaknya yang demam, ada juga yang memintanya mengusir roh halus dari rumah mereka. Atika, tolong bantuin anakku ya. Dia udah sakit hampir seminggu. Obat dari dokter gak mempan, minta seorang ibu parubaya dengan nada memelas. Atika semakin merasa tidak nyaman. Aduh, Bu, saya gak ngerti soal begituan. Kemarin juga cuma kebetulan aja kok. Saya gak bisa apa-apa, jawabnya sambil terus mengelak. Tapi sebelum ia bisa melanjutkan pekerjaannya, sosok Nenek Waro kembali muncul. Berjalan cepat menghampirinya, raut wajahnya cemas dan khawatir. Atika, tolong, Sumi kesurupan lagi. Darah Atika berdesir. Hah? Kesurupan lagi? Iya Atika, aku gak tahu lagi harus gimana. Tolong kamu bantuin ya, minta Nenek Waro dengan suara gemetar. Atika terdiam sejenak, merasakan dorongan kuat yang sama seperti yang ia rasakan di rumah Nenek Waro kemarin. Meskipun masih ragu dengan apa yang sebenarnya terjadi padanya, ia tahu ia harus membantu lagi. Ya udah Bu, ayo kita ke rumah sana. Ayo kita ke rumah Ibu, kata Atika sambil mengemasi dagangannya dengan cepat. Beberapa ibu-ibu lainnya juga ikut mendampingi, penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sesampainya di rumah Nenek Waro, suasana terasa lebih mencekam dibanding sebelumnya. Sumi berbaring di kasur, tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, namun tatapannya tampak kosong. Mulutnya berkomat-kamit, menggumamkan sesuatu yang tak jelas. Tangan dan kakinya sesekali bergerak tak terkendali, seolah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Ini apa yang terjadi sejak kemarin, Bu? Tanya Atika dengan cemas. Nenek Waro menggeleng dengan air mata di pelupuk matanya. Dari kemarin malam, dia ngomong sendiri terus. Seperti ada yang berbisik di telinganya. Aku takut Atika. Tolong, cuma kamu yang bisa nolong dia. Atika menatap Sumi yang terbaring dengan tubuh kaku. Di dalam dirinya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Bukan sekedar perasaan biasa, tapi seperti ada yang membimbingnya lagi. Sebuah bisikan yang menuntunnya apa yang harus dilakukannya. Tanpa banyak berpikir, Atika mengambil segelas air lagi, seperti yang ia lakukan sebelumnya. Dengan hati-hati, ia membacakan doa di atas air tersebut, lalu mengusapkannya ke wajah Sumi. Namun, kali ini, begitu air menyentuh kulit Sumi, tubuhnya tiba-tiba tersentak keras. Matanya membelalak, menatap Atika dengan pandangan penuh kebencian. You won't be able to help him, teriak Sumi dengan suara yang bukan miliknya. Atika mundur selangkah, ia terkejut. Suara itu dalam, berat, dan penuh amarah. Apa maksudmu? Aku. Atika menoleh ke orang di sekitarnya dengan raut wajah kebingungan. I am, gak bisa bahasa Inggris. Suasana pun kini menjadi campur aduk antara takut, bingung, bercampur geli melihat Atika yang kebingungan berhadapan dengan hantu impor. Sosok dalam tubuh Sumi itu tertawa seakan-akan sedang mengejek. You have the ability, but you're a very stupid girl. Kalimat kedua dari sosok itu membuat Atika semakin kebingungan. Ia pun berbalik dan hendak pergi entah kemana. Bu Waro dan orang-orang lain yang melihat Atika akan pergi pun langsung mencegah Atika, karena hanya Atika lah yang bisa mengatasi gangguan itu. Atika, jangan pergi. Kamu mau kemana? Tolongin dulu Sumi, ucap Bu Waro memohon. Sebentar Bu, saya mau ke rumah keponakan saya. Mau pinjam kamus dulu, rumahnya dekat sini kok. Tunggu aja sebentar ya, sahut Atika sambil buru-buru hendak keluar. Namun belum sempat ia keluar dari pintu, seorang perempuan seusia Atika menghadangnya sambil menyodorkan smartphone miliknya. Pakai penerjemah di HP-ku aja. Kalau pakai kamus kelamaan, ucapnya. Atika pun segera mengakses penerjemah online di ponselnya sambil bertanya sekenanya selagi menunggu loading dari aplikasi penerjemah. You speak apa tadi? Tolong please replay, pinta Atika.
Tampak jelas wajah Atika sangat kebingungan. Jari jemarinya bahkan tampak gemetaran saat mengetik di ponsel itu. Ia tampak tak sabaran karena jaringan internet yang lemah membuat aplikasi penerjemah itu susah dimuat. Sosok itu tertawa lebih nyaring sambil matanya melotot memindai orang-orang di sekitarnya sebelum akhirnya terfokus menatap Atika. Apakah sudah kau temukan? Hahaha, tak perlu kau buka translator. Aku paham bahasamu. Ucapnya dengan logat orang bule membuat semua orang tercengang. Atika tampak terkejut bercampur lega setelah mengetahui bahwa sosok tersebut bisa berbahasa Indonesia. Apa yang kamu lakukan sama Sumi? Balas Atika mencoba tetap tenang. Sumi tertawa melengking, tubuhnya berguncang-guncang. Aku tidak akan pergi dari sini. Dia milikku. Dan bayinya. Napas Atika tercekat mendengar kata-kata itu. Bayi? Bukankah Sumi sedang hamil? Pikiran Atika segera melayang pada kemungkinan mengerikan. Apakah ini berkaitan dengan janin yang sedang dikandungnya? Tiba-tiba saja bayangan-bayangan aneh muncul di benak Atika, seperti kilasan-kilasan ingatan yang bukan miliknya. Dalam penglihatan itu, ia melihat sosok perempuan berambut panjang dengan gaun putih mengintai Sumi. Wajah sosok itu seperti wajah orang Belanda. Sosok itu seperti bayangan dengan rambut panjang acak-acakan. Wajahnya tersamar tapi matanya merah menyala. Sosok itu tampak mengelilingi tubuh Sumi, mencoba merasuk ke dalam dirinya, membuatnya tak berdaya. Suara bisikan dalam pikiran Atika semakin kuat. Kini ia tahu apa yang sedang dihadapinya. Ini ulah seseorang. Seseorang yang mengirimkan kuntilanak untuk membunuh Sumi dan bayinya, pikir Atika. Tapi siapa? Dan kenapa? Atika, tolong Sumi. Dia gak bisa bertahan lebih lama lagi. Suara nenek Waro kembali menyentaknya ke kenyataan. Atika memejamkan mata, mengumpulkan kekuatan di dalam dirinya. Ia tak boleh kalah. Dengan keyakinan yang tumbuh, Atika kembali membacakan doa. Kali ini lebih kuat. Ia merasa energi aneh dalam dirinya bergejolak, mengalir melalui tangannya ke arah Sumi. Tubuh Sumi kembali bergetar hebat. Tapi kali ini Atika tidak mundur. Ia terus membaca doa, membayangkan sosok kuntilanak itu tersingkir dari tubuh Sumi. Perlahan-lahan tubuh Sumi mulai tenang, napasnya kembali normal dan matanya kembali seperti semula. Atika merasakan beban berat di dadanya terangkat. Namun sebelum ia bisa bernapas lega, Sumi tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Yanto, suamiku, dia yang ngelakuin semua ini. Isak Sumi, air mata tampak mengalir deras di pipinya. Atika membelalak. Suaminya? Yanto? Jadi suami Sumi yang sudah berapa bulan gak pulang ternyata memiliki peran dalam semua ini. Dia yang ngirim kuntilanak itu untuk menyingkirkanku dan bayiku. Lanjut Sumi dengan suara bergetar. Atika merasakan amarah dalam tubuhnya membara. Yanto bukan hanya meninggalkan istrinya yang sedang hamil, tapi juga berniat menyingkirkannya dengan cara yang begitu keji. Ini lebih dari sekedar masalah rumah tangga biasa. Atika tahu ada orang lain dengan kekuatan besar yang terlibat. Kita harus menemukan orang yang Yanto bayar untuk melakukan ini, ucap Atika. Ia tahu bahwa ia belum selesai. Teror baru saja dimulai dan ia harus bersiap menghadapi yang lebih buruk lagi. Malam semakin larut dan meskipun tubuhnya lelah setelah hari yang panjang, pikiran Atika terus berputar memikirkan apa yang telah terjadi pada Sumi. Dan sebenarnya siapa sosok yang bersemayam dalam tubuh Sumi itu? Atika pun mencoba memejamkan mata karena bagaimanapun juga esok pagi dia harus pergi ke pasar. Hal janggal yang telah ia alami tentu saja tak boleh sampai menghalangi aktivitasnya di pagi hari. Suasana malam itu begitu hening. Di dalam kamarnya yang sederhana, ia dapat dengan jelas mendengar detak jarum jam di dinding kamarnya. Rasa gelisah dan amarah menyelimuti hatinya.